Salam, kita berjumpa lagi dalam Victorious Devotion. Hari ini saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita bersuka cita, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bersyukur atas kebaikannya, dan Tuhan senantiasa terus bersama-sama dengan kita. Baik saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami ada saat ini karena semata-mata kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami buka telinga kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Urapi dan layakkan hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan dan menyampaikan kebenaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih waktu ini kami serahkan sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah masuk di bulan Juli. Dan bulan Juli ini kita punya topik yang baru lagi, saudara dikasih Tuhan. Bulan Juli ini topiknya adalah menuruti firman, tekun menantikan Kristus. Menuruti firman, tekun menantikan Kristus. Tapi khusus untuk hari ini saudara dikasih Tuhan, saya memberi judul renungan kita adalah otoritas Kristus. Otoritas Kristus. Bacaannya saya ambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketujuh. Wahyu 3 ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Gitu ya. Jadi bacaan kita hari ini saudara dikasih Tuhan bicara tentang salah satu dari otoritas Kristus ya. Otoritas Kristus, kemahakuasaan Kristus, kedaulatan Kristus saudara dikasih Tuhan ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini diuraikan, dijelaskan pada surat yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia bagaimana sifat atau karakter dari Allah itu, atau Tuhan yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dikatakan di sana, inilah firman dari yang kudus, begitu ya. Firman ini dari Allah, dari Tuhan, dari Yesus sebagai pribadi yang kudus, saudara dikasih Tuhan. Nah, dalam kitab Yesaya kata ini cukup sering dipakai, kurang lebih 30 kali. Kalau dalam kitab Yesaya dikatakan di sana bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Nah, ini adalah sifat atau natur dari Allah yang kita percaya, yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia juga adalah Allah yang benar, saudara dikasih Tuhan ya. Tidak ada Allah yang benar selain Allah yang kita kenal menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, Allah yang kudus, Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini, saudara dikasih Tuhan, adalah Allah yang punya otoritas. Nah, otoritas dari Allah yang benar, Allah yang kudus ini adalah memegang kunci Daud. Dikatakan di sana, kunci Daud ini adalah kunci kerajaan Allah. Karena Daud itu digambarkan sebagai raja yang punya kerajaan, dan Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Dia adalah putra mahkota, dia adalah keturunan dari Daud yang sesungguhnya akan menjadi pemegang kunci, saudara dikasih Tuhan ya. Pemegang kunci kerajaan Allah. Kalau di sini digambarkan pemegang kunci Daud, saudara dikasih Tuhan ya. Nah, pemegang kunci kerajaan Allah ini siapa? Yesus, tidak ada yang lain, saudara dikasih Tuhan. Jadi untuk bisa masuk dan membuka pintu dan masuk ke dalam kerajaan surga yang dikatakan di sini kerajaan Daud, saudara dikasih Tuhan, kuncinya itu ada di dalam Kristus ya.
Makanya dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, nah dialah yang akan diselamatkan, saudara dikasih Tuhan. Karena memang dialah kunci untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia punya otoritas. Kalau dia mengatakan bahwa dia buka, dia akan buka, saudara dikasih Tuhan. Dia buka bagi siapa? Ya, dia buka bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia buka bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dia buka bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Dia buka bagi orang-orang yang hidup setia sampai akhir, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya dikatakan di sini bahwa inilah firman dari Allah yang kudus, dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, saudara dikasih Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, jangan takut. Tidak akan ada yang bisa menutup pintu kerajaan Daud itu. Tidak ada yang bisa menutup pintu kerajaan surga itu, saudara dikasih Tuhan. Karena memang yang berhak untuk membuka dia satu-satunya, tidak ada yang lain ya. Tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada rasul-rasul, tidak ada tokoh-tokoh di dunia ini yang bisa membukanya. Karena memang otoritas itu ada kepada dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang berikut juga dikatakan di sini bahwa tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup. Kalau pintu itu sudah ditutup, saudara dikasih Tuhan, gak ada yang bisa buka lagi. Mau diketok dengan ketokan yang paling kencang sekalipun, mau didobrak, mau apapun cara, apapun upaya dari manusia untuk bisa masuk ke situ, kalau Tuhan bilang sudah tertutup pintunya, ya tidak akan dibukakan lagi. Karena itu sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan buat setiap kita bahwa kita harus sungguh-sungguh tunduk pada otoritas, tunduk pada kedaulatan Tuhan, dan kita menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kita selagi kita masih ada di dunia ini. Nah, kesempatan di dunia inilah untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, berbenah, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup bertobat, menjauh kejahatan, sudah dikasih Tuhan. Supaya ketika nanti hari Tuhan datang, ketika Tuhan itu menjemput kita, pintu itu masih terbuka buat kita, ya kita bisa masuk ke sana. Tapi kalau saudara dikasih Tuhan, kita menyanyiakan kesempatan kita selama kita masih ada di dunia ini. Kita hidup sesuka hati kita hidup menolak Tuhan, kita hidup tidak tertib, kita hidup dengan hawa nafsu kita, saudara dikasih Tuhan, itu sama dengan bahwa kita menutup sendiri pintu yang Tuhan akan tutup bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya, tidak mau hidup kudus dan berkenan, tidak mau hidup benar. Seperti hakikatnya Tuhan itu adalah kudus dan benar, saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kita sungguh-sungguh percaya bahwa yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain ya. Dialah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Dialah yang menentukan kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan. Kalau dia buka pintu buat kita, kita akan masuk ke dalam. Tapi kalau dia tutup pintu buat kita gak akan bisa masuk ke dalamnya. Karena itu, hiduplah takut akan Tuhan sepanjang hidup kita di dunia ini, supaya nanti pintu kita masuk ke dalam kerajaan surga terbuka dan tidak tertutup. Amin. Baik, saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berotoritas, Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan pemegang kunci kerajaan Daud, yaitu kerajaan surga. Dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan-Mu, karena Engkau membuka pintu bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah selagi kami masih hidup di dunia ini, kami terus bertekun dalam iman kami terus percaya kepada Tuhan, kami terus setia kepada Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Hamba percaya bahwa kasih setia dan kemurahan Tuhan terus bersama dengan orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini, saudara dikasih Tuhan. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.